Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadyabala Wijaya WT dimanapun Anda berada yang berbahagia. Jumpa lagi dengan kami di Wijaya WT. Salam NKRI, salam Pancasila, Undang-Undang 45 Indonesia Jaya. Memayu hayuning bawono abarastadur hangkoro rahayu. Di episode kali ini akan kita kisahkan kelanjutan dari episode sebelumnya, penduduk-penduduk pegunungan Nusa Kendeng dan penduduk-penduduk pegunungan Kendeng Kidul atau pegunungan Kendeng Tua zaman Jamajuja yang dihuni oleh penduduk-penduduk suku Lingga 9.000 tahun sebelum Gunung Lawu meletus. Baiklah Wadyabala dimanapun Anda berada, di episode kali ini akan kita usaha rangkum sebuah kisah kelanjutan yang mana mengkisahkan di zaman kuno makuno peradaban Nusantara khususnya tanah Jawa di era tahun sebelum Masehi, tahun di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Sama-sama diketahui secara umum bahwa tahun Masehi tokoh sosok figur utamanya adalah Nabi Isa alaihissalam sebagai figurnya. Nah, di peradaban Nusantara khususnya tanah Jawa di wilayah Nusa Kendeng dikisahkan bahwa ada pengungsi-pengungsi dari wilayah Nusa Brunei Selatan yang bertempat di pesisir Teluk Sampit dan di sekitar kanan kiri Bengawan Sampit Hilir. Di wilayah tersebut terjadi sebuah pagebluk besar yang melanda penduduk di sana, yang menyebabkan banyak penduduknya meninggal, apalagi anak-anak kecil yang masih balita. Karena salah satu pagebluk tersebut jadi sebuah peristiwa penduduk-penduduknya dimakan oleh setan belarutan, yang mana setan belarutan ini suka memakan perut penduduk-penduduk Nusa Brunei Selatan yang ada di pesisir Teluk Sampit dan sekitarnya, sehingga penduduk-penduduk ini akhirnya mengungsi bepergian rombongan ke wilayah selatan, yaitu wilayah Nusa Kendeng yang dinamakan Tanah Jawa ini, dipimpin oleh seorang yang sudah tua yaitu bernama Ki Sandang, bepergian ke arah Samudra Brunei, ke arah selatan menuju wilayah Nusa Kendeng yang lamanya 10 hari 10 malam. Setan belarutan ini tidak berani mengejar karena setan belarutan takut terhadap penguasa samudra ini yang bernama Betari Huaruna. Nah, Betari Huaruna ini ditakuti oleh setan belarutan, sehingga setan belarutan tidak berani mengejar penduduk-penduduk Nusa Brunei Selatan ini yang mengungsi ke arah Nusa Kendeng. Betari Huaruna ini adalah penguasa samudra, sosok jin penunggu samudra. Baiklah Wadyabala, dikisahkan rombongan pengungsi dari Nusa Brunei Selatan ini dipimpin oleh Ki Sandang. Beliau adalah sosok figur orang tua yang mempunyai pengalaman melalang buana dan mempunyai pengalaman dan wawasan yang luas dibandingkan yang lainnya. Para pengungsi ini berlayar dari asalnya ke Nusa Kendeng selama 10 hari 10 malam. Lalu sampailah mereka di Nusa Kendeng yang terlihat sangat menyenangkan hati mereka. Konon lokasi ini menjadi Gunung Ngargopuro, wilayah Lasem. Di timur Ngargopuro ini wilayahnya sangat luas sekali dan terang terlihat pemandangannya.
sekarang menjadi desa Pandangan. Di daerah ini pengungsi dari Nusa Brunei Selatan atau wilayah Teluk Sampit yang akhirnya mendarat cikal bakal menjadi suku baru, bangsa baru di wilayah Nusa Kendeng, berjuluk menjadi Wong Jowo atau orang Jawa. Perempuan-perempuan dari mereka, dari penduduk Nusa Brunei Selatan atau Teluk Sampit, itu mempunyai sebuah kebiasaan menginang biji atau mengunyah atau menginang biji jambe muda yang dinamakan muncang. Pada saat perahu-perahu mereka mendarat merapat atau palwa-palwa atau Pelawangan, yang sekarang daerah mendarat pertama ini menjadi nama desa Pelawangan. Mereka membuang dandanannya pada saat mendarat dan sambil jongkok atau merunduk atau menaruk-naruk, yang sekarang wilayah itu akhirnya sekarang dinamakan sebagai wilayah Narukan. Yang turun pertama kali dari perahu rombongan mereka yaitu adalah nenek-nenek terlebih dahulu, yang mana mereka turun sambil membuang tepes atau kulit jambe yang mereka kinang atau yang mereka kunyah ke lautan sebagai harapan membuang kesialan dari daerah asal mereka berada. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa pepergian mereka, pengusaha mereka karena sebuah sebab, yaitu adanya pagebluk di wilayah mereka, dibunuh atau dimakan oleh setan balaruta. Wadyabala dimanapun Anda berada, di dalam perjalanan mereka pada saat mendarat di wilayah Nusa Kendeng, Nyai Sandang, istri dari pemimpin rombongan mereka, itu melepas sebuah ikatan yang isinya adalah cepu yang berisi debu atau tanah dari asal mereka, yang mana debu itu oleh Nyi Sandang itu disebar di wilayah Nusa Kendeng. Lalu Nyi Sandang itu melakukan sembahyang, bersujud ke bumi, dan setelah itu menadah ke angkasa atau ke langit. Lalu diikuti oleh para wanita-wanita rombongan pengungsi Nusa Brunei Selatan ini, berharap setelah pengungsian mereka mendapatkan sebuah keberuntungan. Harapan mereka dari ritual sembahyang itu, mereka berharap mendapatkan kehidupan yang baru, yang lebih baik dari sebelumnya. Sehingga lama-lama dari mereka itu berketurunan, berkembang menjadi banyak sekali dan menjadi suku dan bangsa yang baru di wilayah Nusa Kendeng. Laki-laki dari mereka setelah itu menyusul turun dan membuat tempat tinggal dengan diarahkan oleh Ki Sendang yang sudah sangat tua, yang jalannya digandeng oleh cucunya yang bernama Niraki, yang dikisahkan sangat cantik, berusia 12 tahun. Niraki ini pada saat turun dari perahu dan berjalan di wilayah Nusa Kendeng itu melihat bunga yang berwarna putih, harum wangi di bunga itu. Niraki menyukai bunga itu sehingga menyampaikan kepada eyangnya, itu kakeknya Ki Sandang, itu nanti kalau mempunyai tempat tinggal yang baru dan betah, itu ingin menanam bunga tersebut, yang akhirnya bunga itu dinamakan bunga melati oleh Niraki. Setelah beberapa lama di situ bertempat, pepohonan, buah-buahan, dan kebutuhan-kebutuhan itu tumbuh dengan subur di wilayah itu sehingga mereka itu betah dan bergembira senang bertempat di Nusa Kendeng. Maka untuk mengenang asal-usul dari mereka berada, Ki Sandang itu menamakan wilayahnya diambil dari asal-usul mereka, yaitu dari Desa Tanjung Matalayur sebelah timur Sampit, bumi Nusa Brunei, pesisir selatan.
wilayah yang ditempati baru sekarang yaitu wilayah Nusa Kendeng yang ditempati oleh Ki Sandang dan rombongan. Untuk mengenang asal-usul mereka, wilayah itu dinamakan Tanjung Putri, yang sekarang menjadi Desa Tanjung Sari, Kecamatan Padangan, Kragan, Kabupaten Rembang. Suatu ketika, mereka berkumpul di Balai Paguyuban Tanjung Putri untuk membahas tata peranatan dan tata rahajan desa yang dipimpin oleh Ki Sandang, lalu menghasilkan 4 keputusan. Yang pertama, Ki Sandang diwisuda sebagai sepuh dan datu Tanjung Putri untuk semasa hidup beliau sampai meninggal. Beliau memimpin wilayah pegunungan dan pesisir Ngagel-Puro, mulai dari Padangan sampai Teluk Loda. Teluk itu hutan pohon pung yang lebat. Sebelah timur juga ada pohon pung besar-besar yang jumlahnya 3 atau sam, sekarang menjadi Desa Sampung. Keputusan yang kedua dari pertemuan itu yaitu bumi Nusa Kendeng diganti nama menjadi Tanah Jawi, dari asal nama Banteng Betina yang dikeramatkan oleh penduduk suku Lingga di zaman Jamajuja yang sudah dijelaskan di episode sebelumnya. Jadi wilayah Nusa Kendeng ini akhirnya diganti nama menjadi Tanah Jawi. Jawi ini mengambil dari kata Banteng Betina yang dikeramatkan oleh suku Lingga penduduk asli Nusa Kendeng. Nusa Kendeng itu wilayah Selat Muria, Pegunungan Muria sampai Joro dan sekitarnya. Dan keputusan ketiga, mereka semua berikrar menyatakan bukan lagi sebagai orang Sampit lagi, atau menyatakan sudah bukan lagi orang Nusa Brunei Selatan dari pesisir Teluk Sampit, tapi mereka menyatakan sebagai orang Jawa, meniru sifat watak Banteng Betina, yang Banteng Betina ini sangat gimati atau ngerti wigati kepada pedetnya atau anak-anaknya. Jadi Jawa itu wigati atau ngerti. Jadi Banteng Betina disebut yang sangat wigati atau ngerti sama anaknya atau sayang sama anak-anaknya, itu pedet-pedetnya, itu dinamakan Jawi banget. Mengambil filosofi sifat dari Banteng Betina itu. Tempatnya dinamakan Tanah Jawa, orangnya dinamakan Wong Jawa. Lalu dari keputusan yang keempat yaitu di pertemuan itu orang-orang yang dipimpin oleh Ki Sandang memberi pertanda tahun awalnya menjadi orang Jawa. Lalu dinamakan tahun Jawa Huaning 1, yaitu 230 tahun sebelum tahun Masehi. Serta dibuatlah perlambang sebuah arca, patung dari watu hitam, sebesar manusia yang dibentuk seperti Ki Sandang, dengan posisi jongkok di ponggol di timur Gunung Tunggul. Lalu para ketua diwajibkan memakai kalung dengan rambutnya sendiri dengan ditempar dan diberi mendel atau bandul yang dibuat dari batu jahe wilis sebesar jari manis, sama seperti reca Ki Sandang. Seperti itulah kisah perjalanan di zaman kuno makuno, zaman sebelum tahun Masehi atau dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam, pengungsian dari penduduk Nusa Brunei Selatan, pesisir Teluk Sampit, pindah ke Nusa Kendeng. Akhirnya menjadi suku dan bangsa baru, lalu menamakan diri menjadi suku Jawa, mengambil dari sifat Banteng Betina yang sangat sayang terhadap anaknya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada informasi yang kurang atau salah, ada kata-kata yang kurang dan salah. Silahkan komentar apabila ada informasi, ada tambahan, ada koreksi. Kami menerima, menampung segala informasi untuk melengkapi bersama agar kita lebih handar beni dan mencintai. Sejarah selalu ada distorsi, jangan dijadikan sebuah pertikaian, akan tetapi kita lengkapi bersama untuk lebih handar beni dan mencintai
bangsa kita Indonesia lebih mengetahui asal-usul bangsa kita. Sebagai orang Jawa harus menjawani, seperti arti dari yang dimaksud Jawi tadi itu, yaitu badai betina yang sangat wigati atau ngerti sekali sayang kepada pedet atau anak-anak. Wabila wa taufiq wal hidayah. Salam NKRI, Pancasila Sakti, Indonesia Jaya, Memayu Hayuning Bawono, Abrasta Durhangkoro, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.